Warta Berita. Selamat pagi saudara, Anda mendengarkan Warta Berita RRI ND edisi Kamis 11 Agustus 2022. Sari berita, Manggarai Barat perkuat ketahanan pangan dengan membangun lumbung. RRI Fashion Week akan ramaikan perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-77 tahun 2022. Inilah berita selengkapnya bersama saya Rizwan Sumbi. Kita awali berita pertama. Dalam rangka menjaga ketahanan pangan daerah, pemerintah terus membangun fasilitas penunjang seperti pembangunan lumbung pangan masyarakat dan bantuan penggilingan padi premium. Laporan Rosada Lima. Mudah-mudahan dengan bantuan penggilingan ini atau RMU ini setidaknya menjawab kebutuhan beras premium untuk Kota Labuan Bajo, yang mana sekarang itu rata-rata hotel, restoran itu dia membutuhkan beras premium. Melalui Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan, pemerintah Kabupaten Manggarai Barat membangun lumbung pangan masyarakat pada gabungan kelompok tani Gapoktan Bengkesnai Desa Siru, Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai Barat, ditandai dengan peletakan batu pertama pembangunan Selasa 9 Agustus kemarin. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Fatinci Renaldi dalam sambutannya mengatakan, selain lumbung pangan masyarakat, fasilitas penunjang lainnya yang dibantu pemerintah adalah mesin giling padi dan mesin pengering. Kedua mesin ini akan menghasilkan beras kualitas premium yang akan mensupport kebutuhan pariwisata Labuan Bajo. Dia meminta anggota kelompok tani yang tergabung dalam Gapoktan Bengkesnai harus bahu-membahu dan saling bersinergis untuk menyukseskan pembangunan lumbung pangan masyarakat tersebut. Kepala Desa Siru Sumardi menyampaikan terima kasih kepada pemerintah yang telah memilih Siru sebagai lokasi pembangunan lumbung pangan masyarakat. Sebagai kepala desa, dirinya berharap Gapoktan Bengkesnai bisa menjadi contoh bagi desa-desa lain di Mabar seperti yang diinginkan oleh pemerintah. Harapannya akan menjadi role model bagi Gapoktan lain yang ada di daerah Manggarai Barat, hingga ke depannya Gapoktan Bengkesnai ini menjadi tempat untuk studi tiru bagi Gapoktan lain untuk bagaimana manajemen pengelolaan Gapoktan dan lain sebagainya. Lebih lanjut, Sumardi juga kemukakan pihaknya sangat bangga karena Siru menjadi satu dari 2 desa yang menjadi titik program pembangunan lumbung pangan masyarakat dengan sumber dana dari DAK Fisik tahun anggaran 2022. Sementara itu, Ketua Gapoktan Bengkesnai, Karinus Sumardi, mengaku sangat terbantu dengan bantuan mesin penggilingan karena akan menghasilkan beras premium. Sementara jika menggunakan penggilingan biasa, hasil gilingan sangat sedikit yang terserap kategori premium. Menurut Sumardi, kebutuhan hotel dan restoran di Labuan Bajo saat ini adalah beras kualitas premium. RRI ND Rosada Lima melaporkan. Kepala Perwakilan Ombudsman NTT Darius Bedadaton dan tim mengunjungi Inspektur Pengawasan Polda NTT, Kombes Pol Zulkifli SHMM di ruang kerjanya terkait survei penyelenggaraan pelayanan publik oleh Ombudsman Republik Indonesia di 21 Polres jajaran. Laporan Veranda Garus. Kepala Perwakilan Ombudsman NTT Darius Bedadaton kepada RRI Rabu kemarin mengatakan kunjungan ini antara lain sebagai bentuk silaturahmi antar institusi dan koordinasi bersama terkait rencana survei penyelenggaraan pelayanan publik oleh Ombudsman Republik Indonesia ke seluruh Polres di Nusa Tenggara Timur. Nantinya tim Ombudsman akan mendatangi unit layanan SPKT, Lantas dan Intelkam di seluruh Polres untuk melakukan kegiatan survei yang akan diselenggarakan pada akhir Agustus hingga November 2022. Tidak hanya itu, pada tahun 2022 tim Ombudsman akan mengunjungi 201 penyelenggara layanan di 22 kabupaten kota se-Nusa Tenggara Timur, termasuk seluruh Polres dan seluruh kantor BPN untuk kementerian lembaga. Saya dan tim mengkoordinasikan soal penilaian ini ke Pak Irwasda Polda Nusa Tenggara Timur, sekaligus mohon dukungan agar informasi ini disampaikan ke seluruh Polres, sehingga tim yang akan turun nanti mudah dalam koordinasi dan seterusnya. Tim yang akan mengunjungi Polres ini dan seluruh pemerintah daerah, Polres, BPN dan seluruh pemerintah
pemerintah daerah itu akan mulai turun itu pada tanggal 21 Agustus ini, berakhir pada bulan November 2022. Setelah itu nanti akan kami datanya, kemudian di workshop akhir lagi dan menyampaikan hasilnya ke seluruh kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah. Ditambahkan Darius, Ombudsman akan menggelar sosialisasi tentang evaluasi penyelenggaraan penilaian publik secara virtual dengan seluruh Polres pada Kamis 11 Agustus 2022 hari ini untuk mengetahui variabel penilaian. Nantinya pada saat melakukan survei, tim akan melihat langsung di loket berupa sarana prasarana layanan, standar pelayanan, wawancara untuk mengetahui persepsi maladministrasi, wawancara ke petugas untuk mengetahui kompetensi penyelenggara, dan bagaimana pengelolaan pengaduan di Polres. Untuk tahun ini agak berbeda. Jadi kalau tahun-tahun sebelumnya teman-teman hanya melihat ketampakan fisik standar pelayanan di loket. Tahun ini karena produknya nanti adalah opini pelayanan publik ya, dia sama seperti opini BPK untuk BTP disclaimer dan lain-lain, maka kali ini kami akan melihat selain standar pelayanan di loket, nanti akan dilihat sarana prasarananya, kemudian kompetensi penyelenggara layanannya, pegawainya nanti akan diwawancarai satu kabupaten kurang lebih 30 orang. Kemudian akan dilihat juga pengelolaan pengaduannya. Jadi ada 4 hal itu yang akan dilihat. Ombudsman NTT berharap survei ini akan menjadi gambaran kinerja dari masing-masing Polres di Nusa Tenggara Timur. Pada kesempatan itu juga dia menyampaikan terima kasih atas kerjasama penanganan laporan masyarakat antara Polda NTT dan Ombudsman NTT yang telah berjalan selama ini sehingga seluruh penanganan pengaduan masyarakat di kepolisian dapat terselesaikan dengan baik. RRI ND Ferry Garus melaporkan. Kita beralih ke berita selanjutnya, RRI ND siap menggelar RRI Fashion Week dalam rangka menyambut Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-77 tahun. Sekaligus dalam rangka menyemarakan event Hari Radio di bulan September dan event Festival Pelajar di Oktober mendatang. Koordinator kegiatan Rosa Dalima mengungkapkan bahwa RRI Fashion Week ini adalah upaya RRI ND dalam memberikan panggung kreativitas anak muda dan masyarakat pada umumnya untuk menyalurkan bakat dan ekspresi. Rosa Dalima juga mengungkapkan bahwa kegiatan yang akan digelar pada 19 Agustus dan 26 Agustus ini juga akan memberikan kesempatan bagi UMKM dan juga masyarakat yang ingin berjualan di area kegiatan. Hal ini merupakan dukungan RRI dalam meningkatkan geliat perekonomian di masyarakat dan menjadi wadah bagi para UMKM memasarkan usaha mereka, sekaligus menyemarakan pesta ulang tahun kemerdekaan Indonesia sesuai tema Hari Ulang Tahun Republik Indonesia tahun ini. Pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat. Anda sedang mendengarkan Warta Berita Produksi RRI ND. Untuk meningkatkan pengunjung, pemerintah saat ini gencar membangun wisata darat di Manggarai Barat. Laporan Suimam. Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif NTT Z. Sony Libing kepada RRI melalui sambungan telepon dari Kupang Selasa 9 Agustus 2022 menuturkan saat ini pemerintah sedang membangun dan membenahi destinasi wisata lain khususnya di daratan. Dijelaskan hal ini dilakukan agar wisatawan yang datang berkunjung ke Mabar tidak hanya ke TNK saja tetapi bisa ke objek wisata penyangga lainnya yang ada di daratan. Saat ini kita lagi sedang membenahi destinasi wisata lain di daratan ini. Saya ada pilihan lain wisatawan datang. Kalau dia tidak ke Modo, dia bisa kemana. Dan itulah sekarang kita benahi destinasi wisata baru di daratan ini. Dan mudah-mudahan cepat selesai sehingga kami promosikan besar-besaran. Dengan demikian ada pilihan ketika wisatawan datang di Labuan Bajo, dia tidak saja ke Pulau Komodo, tapi dia ke Rinca, ke Batermin, Gua Rangko, Hutan Bawosi, dan juga ke destinasi wisata lain. Dikatakannya dengan dibangunnya beberapa destinasi wisata yang ada, tentu akan memberikan dampak yang terbaik bagi pariwisata di Kabupaten Manggarai Barat. Kita benahi semua dari berbagai aspek supaya betul-betul semuanya super premium. Yang lain super premium, yang lainnya super B. Lanjut Z. Sony Libing, pemerintah akan terus membenahi infrastruktur yang ada sehingga wisatawan bisa berkunjung ke sana dan menetap lebih lama di beberapa objek wisata tersebut. Festival Golokoy Labuan Bajo yang diselenggarakan Keuskupan Ruteng bersama pemerintah Kabupaten Manggarai Barat dan Badan Pelaksana Otoritas Labuan Bajo Forest melibatkan pelaku UMKM sedaratan Manggarai Raya. Selengkapnya, Ai Elizabeth melaporkan. Event ini kalau boleh
tetap diselenggarakan setiap tahun. Festival Golokoe Labuan Bajo yang diselenggarakan Keuskupan Ruteng bersama pemerintah Kabupaten Manggarai Barat dan Badan Pelaksana Otoritas Labuan Bajo Flores melibatkan pelaku UMKM Sedaratan Manggarai Raya. Para pelaku UMKM dan utusan paroki se-Keuskupan Ruteng terlibat dalam pameran berupa tenun, anyaman tradisional, kuliner, dan kerajinan tangan lainnya. Maria Ratna, umat dari Paroki Santo Hubertus Sok, Borong, Manggarai Timur, kepada RRI menyampaikan bahwa belasan produk yang dipamerkan dalam kegiatan ini merupakan produk yang diolah dari hasil bumi di desa mereka, yakni Desa Compang Dejing, Kecamatan Borong. Menurutnya, di Desa Compang Dejing memiliki potensi sumber daya alam yang kaya seperti jagung, pisang, ubi, dan daun kelor. Di desa ini atau paroki ini sangat kaya. Potensial sekali dia punya sumber daya alamnya. Nah, yang paling unggul di sana adalah jagung, pisang, ubi kayu, dan juga daun kelor. Nah, produk-produk yang kami bawa saat ini adalah produk yang benar-benar hasil dari alam, khususnya dari kebun umat dan juga dari ladang paroki yang tanpa menggunakan pupuk kimia. Semuanya diolah dengan ramah lingkungan dengan menggunakan pupuk organik. Ratna Maria juga menyampaikan terima kasih kepada Uskup Ruteng, Monsinyur Siprianus Hormat, Pemkab Mabar, dan kepada pihak panitia Festival Golokoe yang telah melibatkan seluruh paroki untuk mengikuti event ini dan berharap event ini tetap diselenggarakan setiap tahun dan dilakukan rolling dari Labuan Bajo, Ruteng, dan Borong, Manggarai Timur. Lalu harapan kami ke depannya bahwa event ini kalau boleh tetap diselenggarakan setiap tahun, tapi kalau bisa rolling. Kalau kali ini diselenggarakan di Labuan Bajo, Manggarai Barat, mungkin besok di Ruteng, di pusat keuskupan, berikutnya di Kabupaten Manggarai Timur. 3 kabupaten ini yang merupakan induknya di Kabupaten Manggarai ini menjadi pion untuk bagaimana pelaku-pelaku UMKM ini bisa mengembangkan kehidupan kami, lalu bagaimana produk-produk yang kami hasilkan dengan mengolah dari alam langsung, dan pengolahannya pun tetap pada komitmen ramah terhadap lingkungan. Sementara itu, Rovina dari kelompok tenun Molas Desa Pocolikang, Wainakeng, Lempor, yang ikut berpartisipasi dalam Festival Golokoe ini juga sangat mengapresiasi kegiatan ini. Dan ia berharap agar kegiatan seperti ini terus dilakukan, agar pelaku UMKM dalam bidang apa saja yang ada di Manggarai dapat pamerkan karya yang telah diproduksi. Kami sangat apresiasi karena kami juga dapat bagian dalam festival ini. Setidaknya banyak yang minta nomor pesanan. Tadi malam itu ada pesanan 10 lembar. Kami sangat berterima kasih dengan adanya festival ini. Setidaknya wawasan kami lebih luas. Harapan kedepannya, semoga kedepannya tetap terus ada acara-acara yang seperti ini supaya kita juga bisa pamerkan barang-barang produksi kita. Sebanyak 150 pelaku UMKM terlibat dalam pameran di Festival Golokoe Labuan Bajo, Manggarai Barat. Kehadiran pameran UMKM ini sejalan dengan upaya pemerintah pusat untuk mengedepankan produk lokal dan bangga dengan buatan lokal. Geliat UMKM ini perlu mendapat dukungan dari pemerintah agar UMKM bisa terus bangkit dan memberikan dampak positif bagi pembangunan ekonomi daerah. RRI SP Labuan Bajo, Ai Elizabeth melaporkan. Berita terakhir, upaya menurunkan tingkat peredaran kosmetik ilegal dalam upaya melindungi kesehatan masyarakat dan resiko kesehatan akibat penggunaan kosmetik. Balai POM ND melakukan aksi penertiban pasar di wilayah Kabupaten ND dan Kabupaten Nagekio. Laporan Rovinus Ula. Kepala Balai POM Kabupaten ND Beni Hendrawan Prabowo mengatakan sebagai upaya menurunkan tingkat peredaran kosmetik ilegal dan sebagai upaya melindungi kesehatan masyarakat dari risiko akibat penggunaan kosmetik, Badan POM RI termasuk Lokapom ND melakukan aksi penertiban pasar kosmetik ilegal atau mengandung bahan berbahaya. Dijelaskan adapun target dari aksi penertiban yakni kosmetik tanpa izin edar, kosmetik mengandung bahan berbahaya dan kosmetik kadaluarsa. Sementara sasaran aksi adalah sarana yang mengedarkan kosmetik, sarana yang dikenal luas oleh masyarakat sebagai tempat peredaran kosmetik, sarana distributor yang berdasarkan analisa risiko berpotensi mengedarkan kosmetik ilegal atau mengandung bahan berbahaya. Beni mengatakan dari hasil kegiatan Lokapom ND telah diperiksa sebanyak 27 sarana distributor kosmetik, di mana sebanyak 19 sarana ada di Kabupaten ND dan 8 sarana ada di Kabupaten Nagekio. Dari 27 sarana tersebut ditemukan 11 sarana tidak memenuhi ketentuan, 5 sarana tidak memenuhi ketentuan dari Kabupaten Nagekio, dan 6 sarana tidak memenuhi ketentuan
ketentuan dari Kabupaten Ende. Sementara 16 sarana telah memenuhi ketentuan, 3 sarana memenuhi ketentuan dari Kabupaten Nagekeo, dan 13 sarana memenuhi ketentuan dari Kabupaten Ende. Latar belakang aksi penutupan pasar dari kosmetik ilegal dan berbahaya ini adalah sebagai upaya menurunkan tingkat peredaran kosmetik ilegal dan sebagai upaya melindungi kesehatan masyarakat dari resiko kesehatan akibat penggunaan kosmetik. Lanjut Beni, dari 11 sarana yang tidak memenuhi ketentuan, telah ditemukan 157 berbagai jenis merek kosmetik yang jumlahnya mencapai 1.981 pieces, terdapat 1.897 pieces kosmetik tanpa izin edar, dan 84 pieces kosmetik kadaluarsa. Seluruh hasil temuan produk kosmetik yang tidak memenuhi ketentuan tersebut memiliki nilai ekonomi sebanyak 31.486.000, sementara sumber tidak memenuhi ketentuan tersebut berasal dari Makassar dan sebagian besar dari Surabaya. Kita berikan surat pernyataan untuk tidak menjual kembali produk-produk kosmetik yang tidak memenuhi ketentuan. Sehingga di kemudian hari, apabila mereka masih mengulangi perbuatan serupa, kita bisa melakukan tindakan yang lebih tinggi, yaitu mungkin tindakan yang berupa sanksi hukum. Beni menambahkan, atas temuan pada 11 sarana yang tidak memenuhi ketentuan tersebut, petugas telah memberikan edukasi pembinaan kepada pemilik sarana untuk selalu melakukan cek klik kemasan, label, izin kadaluarsa sebelum membeli barang untuk dijual kembali. Selain itu, pemilik sarana telah membuat surat pernyataan untuk tidak menjual lagi produk kosmetik yang tidak memenuhi ketentuan, dan apabila masih ditemukan menjual produk kosmetik yang tidak memenuhi ketentuan, maka akan diberikan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan. Tegas Beni. RRI Ende Rufilsula melaporkan. Sekian warta berita produksi RRI Ende pagi ini, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rizwan Sumbi. Selamat pagi.